Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Angelita. Saya akan melakukan presentasi seminar usulan proposal yang berjudul Analisis Penggunaan Media Suku Kata Bergambar Terhadap Kemampuan Membaca Anak Disleksia. Adapun isi dari seminar proposal ini yaitu berisikan bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Baik, memasuki bab 1 pendahuluan, adapun poin-poin yang ada di bab 1 yaitu yang pertama latar belakang masalah, kedua fokus dan subfokus penelitian, 3 rumusan masalah, dan 4 manfaat penelitian. Nah, pertama latar belakang masalah. Tidak semua anak memiliki kemampuan membaca yang sama. Ada yang cepat, ada juga yang lambat dalam belajar membaca. Bahkan ada yang mengalami kesulitan. Nah, kesulitan membaca sering disebut juga dengan disleksia. Disleksia merupakan sebuah ketidakmampuan anak dalam membaca, termasuk kesulitan dengan memecahkan kata menjadi suara, decoding, tingkat membaca prosodi, atau membaca ekspresi, dan pemahaman membaca. Nah, melihat hal tersebut, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian studi kasus terhadap siswa kesulitan membaca atau disleksia. Kegiatan yang akan peneliti lakukan yaitu mencari tahu penyebab serta solusi yang harus dilakukan. Solusi yang akan dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode bermain menggunakan media suku kata bergambar untuk meningkatkan kemampuan membaca anak. Alasan penggunaan media suku kata bergambar yaitu dikarenakan menurut peneliti, media serta metode bermain sangat cocok untuk anak yang akan membaca permulaan. Berdasarkan latar belakang di atas, terbentuklah judul Analisis Dampak Penggunaan Media Suku Kata Bergambar Terhadap Kemampuan Membaca Anak Disleksia. Selanjutnya, fokus dan subfokus penelitian. Adapun poin pertama, dampak penggunaan media suku kata bergambar terhadap kemampuan membaca anak disleksia. Kedua, kemampuan membaca anak disleksia. Ketiga, metode pendukung media suku kata bergambar dalam meningkatkan kemampuan membaca anak disleksia. Nah, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah dampak penggunaan media suku kata bergambar terhadap kemampuan membaca anak disleksia? Kedua, bagaimana kemampuan membaca anak disleksia? Dan yang ketiga, apa sajakah metode pendukung media suku kata bergambar dalam meningkatkan kemampuan membaca anak? Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Manfaat akademik, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca anak disleksia dan bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Nah, sedangkan untuk manfaat praktis yaitu ada dua. Pertama, manfaat bagi sekolah, dan yang kedua, manfaat bagi peneliti. Nah, manfaat bagi sekolah, penelitian ini bisa menjadi bahan dalam evaluasi meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada meningkatkan kemampuan membaca anak disleksia. Nah, yang kedua, manfaat bagi peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang nyata apabila nanti penulis telah menjadi seorang guru, khususnya dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca anak disleksia. Nah, selanjutnya ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Adapun poin yang ada di bab 2 ini yaitu pertama ada deskripsi konseptual, dan yang kedua hasil penelitian yang relevan. Deskripsi konseptual. Adapun teori yang akan dibahas pada deskripsi konseptual ini yang pertama yaitu kemampuan membaca, kedua media suku kata bergambar, dan ketiga yaitu anak disleksia. Nah, yang pertama, kemampuan membaca. Nah, kemampuan membaca ini merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Nah, membaca memiliki peran penting bagi seseorang. Karena dengan memiliki kemampuan ini, kita dengan mudah memperoleh informasi dan menambah pengetahuan serta komunikasi.
Dari pendapat para ahli terhadap pengertian kemampuan membaca, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kemampuan membaca merupakan keahlian dalam mengenali huruf dan kata serta kemampuan dalam mengungkapkannya melalui tulisan dan bunyi. Nah, faktor keberhasilan membaca yang pertama yaitu faktor orang tua, faktor guru, teman, kondisi lingkungan, teknik mempelajari materi pelajaran, serta penguasaan teknik-teknik membaca. Nah, fungsi membaca. Pertama ada fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, maka kadar intelektual kita akan meningkat. Kedua, fungsi pemacu kreativitas. Dengan membaca, maka kosakata akan bertambah sehingga bisa memicu kreativitas yang tinggi. Nah, fungsi praktis. Dengan kegiatan membaca, kita bisa memperoleh pengetahuan baru. Nah, fungsi rekreatif dengan membaca bisa menjadi hiburan bagi diri sendiri, seperti membaca novel, dongeng, dan lain-lainnya. Nah, fungsi informatif yaitu dengan membaca bisa menambah informasi dan wawasan. Dan yang terakhir yaitu fungsi sosial sebagai sarana komunikasi. Nah, selanjutnya media suku kata bergambar. Pengertian media. Media pembelajaran merupakan suatu alat yang bertujuan untuk memberikan informasi atau materi kepada peserta didik yang digunakan guru untuk memudahkan dalam mengajar di kelas. Nah, pengertian kartu kata bergambar. Media suku kata bergambar adalah alat yang berbentuk kartu bertekstur keras dan berukuran kecil, memuat isi huruf-huruf disertai gambar saling berhubungan yang memiliki tujuan memudahkan guru dalam mengajar membaca anak. Nah, anak disleksia. Pengertian disleksia. Disleksia merupakan suatu gangguan sistem saraf yang mengakibatkan kesulitan dalam hal membaca, menulis, mengeja, atau kesulitan dalam mengenal huruf. Disleksia adalah suatu kesulitan belajar dalam permasalahan mengeja, membaca, dan menulis. Nah, apa sih faktor penyebab disleksia? Adapun faktornya, yang pertama, anak lahir prematur dengan berat badan saat lahir sangat rendah. Yang kedua, anak dengan kelainan fisik seperti gangguan penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, anak yang mengalami kurangnya pemahaman perintah dikarenakan hidup di lingkungan yang berbagai macam bahasa. Yang keempat, anak yang mengalami masalah keluarga atau broken home. Nah, ciri-ciri disleksia ini, yang pertama, anak tidak lancar membaca. Kedua, selalu salah dalam membaca. Ketiga, kurangnya dalam memahami isi bacaan. Dan keempat, kesulitan mengenali dan membedakan huruf. Nah, ini masuk ke hasil penelitian yang relevan, di mana peneliti mencari penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, judul penelitian. Yang pertama, upaya peningkatan motivasi dan kemampuan membaca permulaan melalui media kartu huruf pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Pakis, Kecamatan Kradenan tahun pelajaran 2017-2018. Yang kedua yaitu upaya meningkatkan kemampuan membaca teknik melalui pembelajaran kooperatif menggunakan media gambar. Dan yang ketiga, upaya meningkatkan kemampuan membaca melalui media permainan kartu kata bergambar. Nah, masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Adapun poin-poin yang akan dijelaskan pada bab 3 ini yaitu pertama, tujuan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian. Ketiga, tempat dan waktu penelitian. Keempat, data penelitian. Kelima, teknik dan prosedur pengumpulan data. Keenam, prosedur analisis data. Dan yang terakhir yaitu keabsahan data. Nah, memasuki tujuan penelitian. 1. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh suku kata bergambar dalam meningkatkan kemampuan membaca anak disleksia. Kedua, untuk mengetahui kemampuan membaca anak disleksia. Ketiga, untuk mengetahui metode apa saja yang cocok dalam penerapan penggunaan media suku kata bergambar terhadap kemampuan membaca anak disleksia.
B. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian ini yaitu studi kasus. Nah, tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 6 Damar, Kabupaten Belitung Timur. Adapun data yang digunakan dalam penelitian terdapat di sekolah ini, yaitu penelitian melakukan kegiatan magang 1, 2, dan 3. Kedua, waktu penelitian. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilaksanakan setelah pemberian tugas penyusunan seminar usulan proposal. Waktu pelaksanaan dilakukan kurang lebih 2 minggu. Data penelitian ini diperoleh melalui pertama, observasi ke sekolah SD Negeri 6 Damar, kedua, wawancara kepada kepala sekolah dan guru kelas 2, ketiga, tes membaca langsung kepada siswa kelas 2, dan keempat, dokumentasi berupa catatan hasil observasi dan foto-foto kegiatan. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Pertama, observasi. Kedua, tes performance atau tes membaca langsung kepada anak-anak. Ketiga, wawancara kepada kepala sekolah dan kepada guru kelas. Dan keempat, dokumentasi. Nah, prosedur analisis data. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Miles dan Faisal, yakni melakukan kegiatan menganalisis data menggunakan teknik model analisis interaktif selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul. Adapun teknik analisis interaktif ini terdapat 4 tahapan, yaitu pertama reduksi data, kedua penyajian data, ketiga penyimpulan dan verifikasi, dan yang terakhir kesimpulan akhir. Pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses awal penelitian meliputi kegiatan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, transmisi data yang belum diolah berasal dari catatan yang ditemukan di lapangan. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan tahapan kedua yaitu setelah data tersebut ditemukan. Kemudian dilakukan penyusunan data informasi sehingga kemudian bisa dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, ketiga yaitu penyimpulan dan verifikasi. Verifikasi data merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi data dan penyajian data yang telah dilakukan. Nah, pada tahap ini dilakukan secara terus-menerus bersamaan dengan kegiatan mengumpulkan data dan langkah selanjutnya dilakukan apabila proses pengumpulan data telah selesai. Dalam penerapan teknik analisis data model interaktif, terdapat 3 tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, namun ada kesimpulan akhir yaitu setelah melakukan memberikan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi tadi, selanjutnya yaitu melakukan kegiatan memberikan kesimpulan final yang didapatkan apabila pengumpulan data telah selesai atau laporan akhir. Nah, terakhir yaitu keabsahan data. Keabsahan data ini merupakan pencegahan dalam melakukan kesalahan pemilihan data yang akan dianalisis. Maka dari itu perlu adanya diuji data-data tersebut. Nah, adapun uji keabsahan data ini mencakup kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Pertama yaitu perpanjangan pengamatan. Kenapa harus ada perpanjangan pengamatan? Karena waktu pertama kali kita datang ke sekolah yaitu kita masih dianggap oleh warga sekolah sebagai orang asing, sehingga data-data yang diberikan itu mungkin belum sepenuhnya diberikan kepada kita, sehingga perlu adanya komunikasi secara terus-menerus kepada pihak sekolah sehingga pihak sekolah merasa nyaman dan berhubungan baik kepada kita sehingga bisa memberikan data yang sesungguhnya kepada kita karena telah memiliki kepercayaan dan hubungan yang baik kepada peneliti. Sehingga perpanjangan pengamatan ini sangat perlu dilakukan untuk
meminimalisir adanya kesalahan dalam pemerolehan data. Kedua yaitu meningkatkan ketekunan. Peneliti haruslah memiliki ketekunan dalam melakukan pemeriksaan data, apakah benar atau tidak. Dengan begitu, peneliti melakukan kegiatan pengamatan secara terus-menerus, membaca referensi dan dokumentasi terkait penelitian. Nah, selanjutnya yaitu ada triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kembali data melalui berbagai sumber teknik dan waktu. Adapun tujuan dari triangulasi ini yaitu untuk meningkatkan kebenaran teoritis, metodologis, dan interpretatif dari penelitian kualitatif. Nah, adapun triangulasi sumber merupakan pemeriksaan kembali data yang telah diolah dari berbagai sumber. Nah, yang kedua yaitu triangulasi teknik, merupakan pemeriksaan kembali data dalam sumber yang sama akan tetapi teknik yang berbeda, baik itu mungkin melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Nah, yang ketiga yaitu triangulasi waktu, merupakan pemeriksaan kembali data dan sumber data yang sama dan teknik yang sama akan tetapi pada waktu yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu analisis kasus negatif. Kasus negatif merupakan suatu keadaan kasus penelitian yang memiliki perbedaan hasil. Melakukan analisis kasus negatif dilakukan dengan cara mencari data yang memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan atau hasilnya yang berbeda dan bertentangan dengan data yang telah ditemukan secara lebih mendalam. Sebagai contoh, pada penggunaan media suku kata bergambar, 99% menunjukkan keberhasilan. Nah, dan 1%-nya menunjukkan tidak berhasil. Nah, atau dikatakan dengan negatif. Selanjutnya, member check. Member check merupakan suatu proses pemeriksaan kembali data pada sumber data atau informan dengan tujuan supaya informasi yang telah didapatkan dalam penelitian memiliki kesesuaian. Nah, uji yang kedua yaitu uji transferabilitas. Dalam penelitian kualitatif, transferabilitas ini tergantung pada pembaca sampai sejauh mana hasil penelitian ini bisa diterapkan dan digunakan di lingkungan. Dengan begitu, peneliti haruslah memaparkan gambaran yang sangat jelas pada penelitian supaya pembaca bisa memahami laporan penelitian yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu uji dependabilitas. Uji dependabilitas ini merupakan melakukan kegiatan audit terdapat keseluruhan proses penelitian. Pada uji dependabilitas ini, peneliti haruslah memberikan laporan pembuktian bahwa telah dilakukan penelitian ini secara nyata, tidaklah bohongan. Nah, yang selanjutnya yaitu uji konfirmabilitas. Uji konfirmabilitas merupakan proses yang dilakukan peneliti dalam memaparkan atau konfirmasi hasil temuannya kepada publik. Peneliti ini di bidang pendidikan bisa melakukan konfirmabilitas dengan cara merefleksikan hasil temuan penelitian ke dalam jurnal, konsultasi pada para ahli, atau peer review. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.